Oke guys, jadi untuk malam ini kita akan mengulik kisah horor atau kisah mistis yang dirasakan Acan pada saat bekerja. Bahkan kata Acan sendiri pernah melihat ada sosok anak kecil bawa boneka di lorong. Apakah betul itu? Ya betul, jadi gue itu kerja pada tahun 2021 di restoran daerah Cibubur. Posisinya gue di situ, gue kerja sebagai kasir. Kasirnya itu dari lantai 1 ada lantai 2. Nah posisi gue itu di kasir lantai 2. Awal mulanya sih gue kerja baik-baik aja ya, maksudnya gue gak pernah ngeliat tuh yang namanya hal-hal mistis atau segala macam itu enggak. Gue kerja ya biasa-biasa aja gitu kan. Terus gue juga bukan orang yang bisa ngelihat hal-hal gaib ya guys, enggak sama sekali. Tapi setelah beberapa bulan gue kerja di situ, gue mulai tuh ngeliat hal-hal aneh kayak ya mistis bisa dibilang kayak gitu. Hal-hal mistisnya itu lebih serem di tempat kerja yang pertama atau yang kedua? Dibilang lebih serem yang sekarang sih, soalnya lebih ke nampakin. Karena gue tuh nggak pernah tuh yang namanya ditampakin kayak gitu-gitu, misalnya kayak ngerasa merinding aja gue nggak pernah baru kali ini. Karena paling biasanya tuh nih kalau manusia tuh bisa merasakan. Nah kalau makhluk udah nampakin itu biasanya udah beda lagi tuh kadarnya ya. Ya. Nah selain itu ada hal apa lagi? Nah karena posisi gue di lantai 2 kan ya, jadi posisi gue tuh ini kasir, depan lurus itu ada lift, samping gue ini lorong, ujungnya toilet. Terus di sini tuh ada sekat yang menuju tangga turun ke bawah. Itu sekatnya tuh dari kaca. Otomatis kan orang yang turun naik tuh bakal kelihatan lah kalau dari kasir kan. Karena posisi gue pasti stay di kasir. Nah, jadi kalau misalkan gue lagi diri di kasir, gue lurusnya ke depan, ekor mata gue tuh selalu ngeliat ada orang yang turun naik. Itu tuh hitam. Tapi ketika gue dilihat tuh nggak ada tuh. Misalnya nggak pernah ngelewat nembus sampai ke pintu. Ya udah gitu aja, cuma turun naik. Nanti tuh kalau misalkan gue diem lagi pasti ada aja ngelihat orang yang naik gitu. Padahal nggak ada sama sekali. Untuk kejadian hal-hal kayak gininya tuh, itu teman-teman kerja juga pernah ngerasain? Temen gue kan ada tuh yang ngejagain restoran pada saat restoran itu belum jadi. Pas dia di situ emang maksudnya kan belum jadi, terus fasilitasnya juga belum ada apa-apa ya. Kayak misalkan dia tuh ngelihat ada sosok yang misalkan di toilet. Terus tuh ada yang pas di tempat sound. Jadi dia tuh tidur di tempat sound. Nah di luarnya itu ada sosok gitu. Itu temen gue tuh yang nyeritain. Tapi gue ya udahlah, cuma buat seru-seruan aja gitu kan. Tapi makin kesini tuh gue makin ngerasa gitu apa yang gue lihat gitu. Nah beberapa bulan setelah itu gue tuh mulai nih, kan ada posisi di mana restoran gue tuh agak sepi ya. Nah gue tuh misalkan sambil ngerjain apa di depan kasir tuh ada temen gue juga, tapi posisi temen gue di luar kasir, gue di dalam kasir. Temen gue tuh ada yang di sebelah kiri gue, ada yang di depan gue pada berdiri, tapi posisinya nggak terlalu jauh lah ya. Saat kita lagi ini sambil ngobrol gitu ya, sambil ngerjain kerjaan kita gitu, terus ada seseorang yang memanggil gue nih, Teh Acan katanya gitu. Terus gue ngelirik ke temen gue, "Hah, lo ngedenger?" kata gue gitu. Temen gue langsung, tapi gue tanyain temen gue yang di depan, dia nggak ngedenger sama sekali. Jadi yang ngedenger tuh yang di samping gue. Kata gue, "Ini ngedenger suaranya kayak suara si Peter ya?" Gue ngomong gitu kan ke temen gue tuh. "Iya," kata dia gitu. Padahal posisi si Peter itu nggak ada di lantai 2. Adanya itu adanya itu di bawah, di ballroom, karena dia lagi ada kerjaan di ballroom kan. Dari situ gue langsung siapa yang manggil gitu kan. Di situ gue mulai merinding lah, maksudnya nggak pernah gitu selama ini gue tuh nggak pernah ada yang manggil gue gitu, maksudnya sosok-sosok yang begitu ya. Udah itu gue nanya ke si Diki, "Ngedenger lu?" "Iya ngedenger," kata dia gitu. "Ih, tapi Nurul lu ngedenger?" kata gue gitu kan. "Enggak," kata dia. "Ih, lu mah masa sih ngedenger?" kata. Ya udahlah tuh, udah biasa lagi kan. Nah, selang beberapa bulan lagi gitu, misalnya beberapa bulan atau beberapa minggu, ada lagi dong yang manggil.
sama Nah, suaranya. beda orang. Nah, posisinya itu di samping kasir. Jadi samping kasir itu ada lift makanan. Nah, gua tuh kan sambil nungguin lift itu naik ya, takutnya ada makanan yang naik, ya udah kita tuh diri di situ, ada gua, posisinya gua, Sophie sama Nurul lagi. Posisi Nurul di depan. Gua sama Sophie adep-adepan nih kan. Terus tuh ada yang manggil gua lagi. Katanya tuh, Kak Acan. Gua sama Sophie langsung gini-gini. Nggak denger. Gua gitu lagi kan. Nah, posisi yang manggil gua tuh si Diki adanya posisinya di sono, lagi ngeberesin meja. Orang dianya lagi serius ngeberesin meja, kita juga langsung ngeliat ke si Tapi Diki. suara itu cewek apa cowok? Cowok, suara si Diki. Oh, suara cowok. Oh. Iya, suara si Dikinya ada tuh. Maksudnya kelihatan kan sama kita. Orang dia nggak manggil nggak apa, dia lagi serius kerja juga. Gue udah, ya iyalah, siapa lagi nih gitu. Tapi sok beneran ngedenger. Tapi yang anehnya kenapa itu si Nurul nggak ngedenger lagi. Tapi ada nggak tuh dari teman-teman Acan gitu ya pada saat kerja sama dipanggil, ada yang manggil juga gitu selain Acan yang dipanggil? Kayaknya nggak ada deh. Tapi setahu gue sih Sophie sempet juga ada yang manggil. Lumayan ya guys ya, karena kalau hal-hal kayak gini tuh beneran kayaknya udah Mulai dingin nih. tingkatnya itu udah beda gitu ya dari tingkat setan-setan yang lainnya. Karena jarang ada yang nampakin atau nyampe manggil bener-bener kedenger gitu ya. Nah, selain itu ada hal yang lebih menyeramkan ya? Nah, terus tuh sempet nih ya, pada malam Jumat posisinya agak sepi. Nah, posisi gua abis dari luar nih, dari arah lift kan. Nah, otomatis kan kasir depan gua ya. Ini kasir, lorong, ini kan yang ke tangga lantai 1 kan. Nah, gue di lorong itu tuh gue ngerasa ngeliat ada anak kecil, rambutnya sebahu, bajunya tuh putih kalau nggak salah, baju putih pakai rok gitulah ya, sambil megang boneka. Tapi di situ tuh gue mikirnya gini, itu antara nyata atau gue tuh lagi mimpi. Gimana sih kalau misalnya kita lagi mimpi gitu kan ya? Kayak nyata. Iya, kayak gitu di film gitu, misalnya tiba-tiba ada gitu. Terus gue mikir gini, yang tadi gue tuh jadi kayak apa emang guanya lagi bengong gitu kan? Yang tadi gue lihat tuh bener nggak ya? Gue gitu kan. Nah, posisi di lantai 2 emang ada playground kan. Posisinya playground di sebelah kanan. Nah, pas gue tuh saking penasarannya gue ngelihat di area lantai 2 tuh nggak ada tuh anak kecil. Nah, gue lihat lah ke playgroundnya juga kan, tapi nggak ada juga tuh anak kecil. Kata gue tuh ini tuh benernya apa bohong gitu. Nah, setelah 1 minggu atau 2 minggu dari situ gue libur, gue balik ke rumah. Nah, pas posisi liburnya juga posisinya pas lebaran Idul Fitri kan. Nah, selama gue libur itu di rumah tuh gue aneh, kenapa tangan gue sakit banget gitu kan. Sampai ya udahlah gue minta diurut aja nih. Gue nyampe manggil tukang urut, gue diurut masih tetap sakit nih tangan gue kan. Kenapa ya? Kok sakitnya tuh makin parah? Gak wajar gitu ya. Terus sampai gue tuh inisiatif lah, Pak anterin yuk ke Pak Ustadz, gue gitu kan. Maksudnya pengen tahu ini kenapa nih gitu, maksudnya udah diobatin tapi kok malah nggak sembuh tapi malah makin sakit gitu kan. Nah, pas gue ke Pak Ustadz, gue tanya lah maksud gue tuh ini sakitnya kenapa. Ternyata ada yang lilit tangan gue tuh, kayak sejenis ular atau apa gitulah. Gue juga nggak tahu kan ya, katanya ada yang ngikut lah gitu kan sama gue. Terus selain itu ternyata anak kecil itu ngikut sama gue. Terus dia manggil, katanya kata Pak Ustadznya ya, manggil gue tuh jadi si anak kecil itu tuh nyari mamahnya. Dikira Acan mamahnya kali ya. Ngikut. Iya, jadi si anak kecil itu manggil mama gitu. Dari situ antara gue tuh kasihan sama ya serem juga ya, maksudnya oh ternyata yang gue lihat itu ternyata beneran gitu. Terus ternyata itu anak kecil nyari mamahnya. Sampai ya pada akhirnya sama Pak Ustadznya dibalikin ke mamahnya, tapi gue nggak tahu sih balikinnya kemana. Tapi itu waktu pas lihat tuh sempat kelihatan mukanya apa nggak tuh, wajahnya? Ya samar sih, karena kan kayak ngelihatnya selewat doang. Jadi pas gue lagi jalan gue ngelihat ke situ itu anak kecil. Terus pas gue kayak nggak tahu abis ngedip atau gimana, itu anak kecil nggak ada. Makanya gue penasaran itu anak kecil tuh beneran manusia atau bukan gitu. Dan ternyata kan pas dicari nggak ada. Serem juga ya guys ya.
sampai anak kecil ikut gitu ya, karena ibaratnya kita lagi kerja gitu, kerja aja tuh udah capek, udah sakit, ibarat sakit disehat-sehatin, taunya ada yang ikut yang begitu lagi. Oke guys, mungkin untuk ceritanya nih, Acan terima kasih banget ya udah mau cerita kisah horornya dan kisah mistisnya. Semoga setelah kejadian itu gak ada lagi tuh hal-hal yang mistis kayak gitu lagi ya. Alhamdulillah sih gak ada. Nah, mungkin kita akhiri dulu ya. Oke guys, mungkin cukup di sini kisah horor Acan pada saat kerja. Nah, untuk kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, boleh kalian ceritakan di kolom komentar atau DM kita. Mungkin nanti kalian bisa jadi narasumber atau kita ceritakan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan support channel kita. Jangan lupa comment, like, and share. See you di next video. Bye-bye. Bye-bye.